Injil Luke, pasal 8. Tidak lama kemudian, Yesus pergi berkeliling ke banyak kota dan desa untuk berkhotbah dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Ke-12 muridnya ikut bersama dia. Bersama mereka ada juga beberapa perempuan yang sudah disembuhkan Yesus dari berbagai penyakit dan dilepaskan dari roh-roh jahat. Di antaranya, Maria, yang berasal dari kampung Magdala dan yang sudah dilepaskan dari 7 setan. Yohana istri Kuza. Kuza adalah kepala urusan istana Herodes. Susana. Dan masih banyak lagi perempuan lain. Mereka semua sering membantu keperluan Yesus dan murid-muridnya dengan uang mereka sendiri. Ketika orang-orang dari berbagai kota terus berdatangan kepada Yesus dan jumlah mereka sudah banyak, Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan ini. Pada suatu hari, seorang petani pergi menabur benih di ladang. Waktu dia menabur benih itu, sebagian jatuh di jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu. Begitu tunasnya keluar, tunas itu segera layu karena lapisan tanah di situ kering. Sebagian lagi jatuh di antara rumput berduri. Keduanya tumbuh bersamaan. Lalu rumput duri menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Tetapi yang sebagian lagi jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dengan baik, sehingga satu benih bisa menghasilkan 100 kali lipat. Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berseru, "Jangan sampai ajaranku tadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri." Renungkanlah itu. Sesudah itu, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Apa arti perumpamaan tadi?" Kata Yesus, "Dulu manusia tidak diizinkan mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Sekarang kalian sudah diberi izin untuk mengerti hal-hal rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang lain, Aku mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan, supaya terjadilah tepat seperti perkataan Allah yang ditulis oleh Nabi. Biarpun mereka terus-menerus mendengar pesan Tuhan, mereka tidak akan mengerti. Dan biarpun mereka terus-menerus menyaksikan berbagai perbuatan Tuhan, mereka tidak akan memahami maknanya." Nah, inilah arti perumpamaan tadi. Benih menggambarkan ajaran dari Allah. Yang pertama, benih yang jatuh di jalan. Jalan menggambarkan orang-orang yang mendengarkan ajaran Allah. Tetapi iblis datang mencuri ajaran itu dari hati mereka, supaya mereka tidak mempercayainya dan tidak diselamatkan. Kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Tanah berbatu-batu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan ajaran dari Allah lalu menerimanya dengan senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar dalam hati mereka. Mereka hanya percaya sebentar saja. Ketika mengalami kesusahan hidup, mereka meninggalkan ajaran itu. Ketiga, benih yang jatuh di antara rumput berduri. Rumput berduri menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran Allah. Tetapi dalam menjalani hidup sehari-hari, mereka khawatir serta mengejar kekayaan dan kesenangan dunia. Semua hal itu menghambat pertumbuhan ajaran Tuhan, sehingga tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan mereka. Yang keempat yaitu benih yang jatuh di tanah subur. Tanah subur menggambarkan orang-orang yang mendengarkan ajaran Allah dan menyimpannya dengan baik dalam hati mereka yang tulus. Lalu mereka menaatinya dan tetap berpegang teguh pada ajaran itu. Mereka seperti tanah subur yang menghasilkan banyak buah. Selanjutnya Yesus menambahkan perumpamaan ini. Orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya orang-orang yang masuk ke dalam rumah diterangi olehnya. Begitu juga semua yang aku ajarkan dengan perumpamaan kepada orang banyak. Sekarang artinya dirahasiakan. Tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas. Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku. Karena bagi setiap orang yang berusaha mengerti ajaranku,
Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak berusaha mengingat dan mengerti ajaranku, biarpun dia merasa sudah mengerti, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Kemudian ibu dan saudara-saudara Yesus datang hendak menemui dia. Tetapi mereka tidak bisa bertemu dengannya karena orang banyak yang mengelilingi dia. Lalu seseorang memberitahukan kepadanya, "Pak, ibu dan saudara-saudaramu sedang menunggu di luar. Mereka mau bicara denganmu." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Setiap orang yang mendengarkan ajaran Allah dan melakukannya, merekalah yang aku anggap sebagai ibu dan saudara-saudaraku." Suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun naik perahu dan berangkat. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba bertiuplah angin badai di danau itu. Banyak air masuk ke dalam perahu, sehingga mereka terancam bahaya tenggelam. Lalu para murid mendatangi Yesus dan membangunkan dia dengan berseru, "Guru, Guru, mampuslah kita." Yesus pun bangun lalu memerintahkan angin badai dan ombak itu, "Diam." Maka angin dan ombak itu pun berhenti dan danau menjadi tenang kembali. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian meragukan aku?" Mereka merasa takut dan terheran-heran terhadap Yesus. Lalu berkata satu sama lain, "Wah, orang macam apa dia ini?" Angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka terus berlayar hingga sampai di daerah Gadara, yang terletak di sebelah tenggara Danau Galilea. Sesudah Yesus berada di darat, seorang laki-laki dari kota itu datang menemuinya. Dia sudah lama dikuasai banyak setan dan tidak mau diam di rumah. Selama ini dia tinggal di gua-gua pekuburan tanpa berpakaian. Roh-roh jahat itu sering menyeret dia. Waktu orang di kota itu masih berusaha menjaganya, mereka merantai kedua tangannya dan memasung kedua kakinya. Tetapi dia selalu bisa memutuskan segala pengikatnya. Lalu di bawah pengaruh setan-setan itu dia pergi ke tempat-tempat terpencil. Ketika orang itu bertemu Yesus, dia menjerit dan sujud di hadapannya. Kemudian Yesus memerintahkan roh-roh jahat untuk keluar dari orang itu. Tetapi di bawah kendali setan, dia berteriak, "Hei, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kamu mau apa dengan aku? Aku minta jangan siksa aku." Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Batalion," karena memang banyak sekali setan yang ada pada dirinya. Lalu setan-setan itu berulang kali memohon supaya Yesus tidak mengusir mereka ke dalam jurang maut. Tidak jauh dari situ, di sisi bukit yang curam ada sekelompok besar babi peliharaan yang sedang makan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya mereka diizinkan masuk ke dalam kawanan babi itu. Yesus pun setuju. Maka setan-setan itu langsung meninggalkan orang itu dan masuk ke tengah kumpulan babi itu. Kemudian babi-babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang ke dalam danau sehingga mati tenggelam. Ketika para penjaga babi melihat apa yang terjadi, mereka lari dan menceritakan kejadian itu ke kota dan daerah sekitarnya. Lalu orang-orang yang mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi. Waktu mereka tiba di tempat Yesus berada, tampaklah orang yang sudah ditinggalkan setan-setan itu sekarang berpakaian dan sedang duduk tenang dekat Yesus sambil mendengarkannya. Pikirannya juga sudah sehat kembali. Melihat itu, mereka pun takut kepada Yesus. Para penjaga babi yang melihat sendiri peristiwa itu menceritakan kembali kepada mereka bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tadinya dikuasai setan-setan itu. Lalu penduduk daerah Gadara meminta Yesus meninggalkan daerah mereka, karena mereka sangat ketakutan. Jadi Yesus dan murid-muridnya kembali naik perahu untuk meninggalkan daerah itu. Orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan itu berkali-kali meminta kepada Yesus supaya diizinkan ikut bersamanya. Tetapi Yesus menyuruh dia pulang dengan berkata,
Pulanglah dan ceritakanlah bagaimana Allah sudah menolongmu. Maka dia pun pergi ke semua kota di daerah Gadara dan menceritakan bagaimana Yesus sudah menolongnya dengan begitu luar biasa. Ketika Yesus kembali dari seberang danau, orang banyak menyambut dia, karena mereka semua sudah menanti-nantikannya. Lalu datanglah seorang kepala rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Yairus. Dia sujud di hadapan Yesus dan memintanya dengan sangat untuk datang ke rumahnya. Anak perempuannya yang berumur 12 tahun, anak satu-satunya, sedang sakit keras dan hampir mati. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang banyak berdesak-desakan di sekeliling Yesus. Di antara mereka ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak dokter, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh rumbai jubahnya. Saat itu juga pendarahannya berhenti. Lalu Yesus berkata, "Siapa yang menyentuh aku?" Ketika tidak ada yang mengaku, berkatalah Petrus dan beberapa murid lain, "Guru, begitu banyak orang yang berdesak-desakan di dekatmu. Tentu saja banyak orang yang tidak sengaja menyentuh engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang sengaja menyentuh aku, karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya sudah ketahuan, dengan gemetar dia maju dan bersujud di depan Yesus. Lalu di hadapan semua orang dia menceritakan alasannya menyentuh jubah Yesus dan bagaimana dia langsung sembuh saat itu juga. Kata Yesus kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, karena kamu percaya penuh kepadaku. Kamu sudah sembuh. Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang." Ketika Yesus masih berbicara kepada perempuan itu, datanglah seseorang dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, "Anak Bapak sudah meninggal. Jadi tidak usah merepotkan guru lagi." Tetapi waktu Yesus mendengar berita itu, dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Tetaplah percaya kepadaku, maka anakmu akan selamat." Sesudah Yesus tiba di rumah Yairus, dia melarang orang-orang lain ikut masuk bersamanya, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan orang tua anak itu. Semua orang sedang menangisi dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berhenti menangis. Anak itu tidak mati. Dia hanya tidur." Tetapi orang-orang itu menertawakan Yesus karena mereka tahu anak itu sudah mati. Yesus menyuruh semua orang keluar. Kemudian, sambil memegang tangan anak itu dia berkata, "Nak, bangunlah." Maka anak itu hidup kembali dan langsung berdiri. Lalu Yesus menyuruh orang tua anak itu memberi makanan kepadanya. Yairus dan istrinya sangat terheran-heran melihat keajaiban itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukannya kepada siapapun. Bapa, yang meredakan badai dan menyembuhkan mereka yang kerasukan setan, tenangkanlah ketakutan dalam pikiran yang gelisah di tengah ketidakpastian global. Taburkanlah firman-Mu dalam hati yang terbuka di tengah berbagai gangguan. Terangilah kehidupan kami dengan cahaya-Mu. Pulihkanlah mereka yang menderita ke dalam persekutuan. Sebab Engkaulah pemilik kerajaan untuk selama-lamanya. Amin.